Ia hanya ingin membayar SPP dari hasil menjual rambutan, tapi siapa sangka, anak yatim miskin bernama Rohman justru terseret dalam konflik tanah warisan orang tuanya yang hampir direbut oleh seorang dermawan yang pernah ia tolong di jalanan. Saat kejujuran dipertaruhkan oleh janji masa depan, apakah Rohman akan tetap mempertahankan kehormatan keluarganya? Atau menyerah demi kehidupan yang lebih nyaman? Tonton sampai habis agar kita bisa menjadi orang yang ahli bersyukur. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Tuhan membalasnya dengan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Tulis amin di kolom komentar. Mari kita mulai. Langit pagi itu tampak kusam, kabut tipis menggantung di atas pepohonan, dan embun masih melekat di dedaunan yang tumbuh liar di sekitar gubuk kecil milik Rohman. Gubuk itu berdinding anyaman bambu yang sudah banyak bolongnya baru tap kenseng, berkarat dengan satu pintu kayu rapuh yang selalu berbunyi ketika tertiup angin. Di dalamnya, Rohman sudah bangun sejak sebelum azan subuh. Anak itu duduk bersila di atas tikar robek, menatap kosong keluar jendela kecil yang tak lagi punya kaca. Matanya perutnya keroncongan, tapi tak ada keluhan keluar dari bibirnya. Ia meraih tas plastik lusuh berisi plastik kresek, kosong, dan tali rafia. Hari ini, ia akan kembali memetik rambutan. Musim buah yang datang setahun sekali adalah satu-satunya harapan baginya untuk tetap bertahan dan membayar SPP sekolah yang sudah menunggak hampir 2 bulan. Rohman menggulung tikar, menyiram wajahnya dengan air dari ember yang semalaman menampung tetesan dari atap bocor, lalu mengenakan kaos usang dan celana selutut yang sudah mulai melar di pinggang. Tak ada sepatu, hanya sandal jepit hijau yang sebelah talinya telah digantikan dengan kawat. Ia menatap meja kecil di pojok gubuk. Di atasnya tergantung bingkai foto kusam berisi gambar keluarganya dulu, ayah, ibu, dan dirinya yang masih berusia sekitar 5 tahun. Kini, hanya dia yang tersisa. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat menebang kayu di hutan. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit yang tak sempat tertangani. Sejak itu, Rohman tinggal sendiri, tak punya sanak saudara, tak punya siapapun. Tapi ia tidak menyerah. Bismillah, ucapnya lirih, sambil mengangkat kantong plastik. Lalu ia melangkah keluar gubuk. Jalan setapak menuju pohon rambutan warisan ayahnya cukup licin. Embun masih membasahi tanah merah yang menempel di telapak kakinya. Pohon itu berdiri menjulang tak jauh dari tepian hutan, kira-kira 20 meter dari rumah. Dahan-dahannya rimbun, menjuntai, dan penuh dengan buah merah ranum yang menggoda. Rohman tersenyum. Meski tubuhnya lemah karena belum makan, semangat dalam dadanya tetap menyala. Ia menaruh kantong plastik di bawah pohon, lalu mulai memanjat. Tangan mungilnya meraih dahan satu persatu, berhati-hati agar tidak terjatuh. Setiap kali ia berhasil memetik satu tangkai rambutan, ia turun dan memasukkannya ke dalam plastik. Ia tahu, satu buah rambutan mungkin hanya dihargai receh, tapi jika ia berhasil mengumpulkan cukup banyak, mungkin cukup untuk bayar SPP, atau setidaknya untuk makan. Matahari mulai naik, keringat mengalir di pelipisnya, perutnya makin melilit. Namun Rohman terus memanjat, memetik, dan mengisi kantong-kantong plastiknya. Sesekali ia berhenti untuk mengusap peluh, menatap langit, dan mengingat kata-kata ibunya dulu. Kalau Rohman ingin jadi guru seperti ibu dulu, Rohman harus kuat. Dunia ini keras, nak. Tapi orang yang tulus, Tuhan pasti jaga. Air matanya hampir tumpah. Setelah lebih dari 2 jam, ia berhasil memetik hampir 2 kantong penuh. Ia turun perlahan, menghela napas panjang, lalu duduk sebentar di bawah pohon. Hatinya lega, tapi ia tahu perjuangannya belum selesai.
Perjalanan ke pasar masih jauh. Ia harus berjalan kaki puluhan kilometer jika ingin mencapai kota kecil terdekat. Ia berdiri, mengangkat kedua kantong plastik, lalu mulai melangkah. Sandalnya menginjak kerikil-kerikil tajam, tapi ia tetap berjalan. Setiap langkahnya diiringi doa dalam hati. Semoga rambutan ini bisa membantunya bertahan. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, Rohman sampai di tepi jalan tanah besar yang mengarah ke kota. Di sisi kanan jalan, ada deretan sawah yang mulai mengering. Di sisi kiri, kebun-kebun singkong terbentang luas. Tak ada kendaraan yang lewat. Tak ada orang yang bisa dimintai tumpangan. Ia tahu, seperti biasanya, ia harus berjalan kaki hingga tengah hari. Di tengah perjalanan, angin berembus kencang, langit mulai gelap. Awan pekat menggantung. Hujan tampaknya akan turun, ya Allah. Jangan dulu hujan, bisik Rohman sambil mempercepat langkah. Namun alam tak mengindahkan permintaannya. Rintik hujan mulai turun. Awalnya kecil, lalu deras. Rohman segera berlari ke bawah pohon beringin di pinggir jalan, berusaha melindungi dagangannya. Tapi kantong plastiknya mulai basah, air merembes masuk. Ia menggigit bibir, tangannya gemetar, tapi ia tetap memeluk kantong itu erat-erat, seolah memeluk mimpi yang tak boleh lepas. Kalau sampai busuk, aku nggak bisa jual, ucapnya, lebih pada diri sendiri. Hujan berlangsung lebih dari 1 jam. Saat akhirnya reda, Rohman kembali melangkah dengan kaki yang kotor dan dingin tak jauh lagi. Ia bisa melihat atap-atap rumah mulai tampak di kejauhan. Kota kecil itu sederhana. Ada pasar yang ramai di hari tertentu. Tapi hari ini bukan hari pasar. Rohman tahu, kemungkinan rambutan laku sangat kecil. Tapi ia tak punya pilihan. Sesampainya di tepi pasar, ia mencari tempat yang agak teduh dan meletakkan plastik rambutan di depan. Tak ada tenda. Tak ada meja, hanya tikar kecil dari karung bekas yang ia bentangkan. Rambutan, 1000. Manis, panggilnya dengan suara pelan. Orang-orang lalu lalang. Beberapa melirik, sebagian hanya lewat tanpa peduli. Dik, udah nggak musim. Rambutan begini, susah laku, kata seorang pedagang yang lewat. Rohman hanya tersenyum kecil. Ayah tahu itu, tapi harapan terakhirnya adalah seseorang, siapapun, datang dan membeli. Ia hanya butuh sedikit, hanya untuk bayar SPP. Waktu terus berjalan. Hari mulai sore, langit mulai menguning. Dan kantong rambutan itu masih utuh. Pada bagian akhir bab, Rohman menggulung tikarnya. Ia menunduk. Rambutan yang tadi ia jaga dengan hati-hati, kini mulai layu. Tapi ia tidak menangis. Ia masih percaya. Besok masih ada kesempatan, masih ada harapan. Ia memanggul kembali dagangannya. Langkahnya berat, tapi ia terus berjalan. Melewati jalanan becek, melewati suara tawa dari warung, melewati rame-ramai yang terang, sementara dirinya akan kembali ke gubuk gelap dan tidur dalam lapar. Tapi Rohman tidak marah pada dunia. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia hanya berkata dalam hati, kalau hari ini belum rezekiku, mungkin besok. Malam itu, Rohman duduk sendirian di sudut gubuk. Rambutan yang gagal dijual tadi siang tergeletak di sudut. Beberapa sudah mulai berjamur. Kulitnya lembek terkena air hujan. Aroma manis bercampur asam menguar pelan dari plastik yang terbuka. Perutnya berbunyi. Sudah lebih dari sehari dia tidak makan nasi. Hanya air hujan yang ia tampung di ember itulah yang menyegarkan kerongkongannya sejak pagi. Tapi ia tidak mengeluh, tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah lampu minyak kecil yang berkelap-kelip karena angin menyelinap dari sela dinding di dekat lampu. Ada buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan beberapa gambar pohon yang ia koret-koret saat bosan.
Ia tahu, nilai-nilainya tidak selalu sempurna. Tapi ia berusaha. Ia ingin tetap sekolah. Ia ingin menjadi guru. Itu janji yang ia ucapkan saat menggenggam tangan ibunya yang dingin di hari terakhir ibunya bernapas. Malam semakin pekat. Dari luar, terdengar suara burung hantu bersahut-sahutan. Angin malam menyusup, membuat tubuh Rohman menggigil. Ia menggulung sarung tipis ke tubuhnya, lalu berbaring di atas tikar tua. Langit-langit gubuk terlihat dari sela-sela atap seng yang berlubang. Beberapa bintang bisa ia lihat, tapi tidak ada satupun bintang jatuh yang bisa ia minta untuk mengabulkan keinginannya. Di dalam gelap itu, ia berbicara pada Tuhan, pelan, seperti bisikan yang bahkan mungkin tak terdengar oleh dirinya sendiri. Tuhan, aku nggak minta jadi kaya, aku cuma pengen bisa sekolah terus. Aku pengen jadi guru, biar bisa bantu anak-anak kayak aku nanti. Kalau memang hari ini belum rezekiku, nggak apa-apa. Asal jangan biarin aku nyerah. Matanya mulai mengantuk, tapi tubuhnya masih gemetar karena dingin dan lapar. Ia tidur dalam doa yang menggantung, dalam mimpi yang ia ciptakan sendiri untuk menghibur hati kecilnya yang sepi. Pagi datang perlahan. Fajar menyelinap dari celah dinding gubuk. Suara ayam hutan dari kejauhan jadi tanda bahwa dunia kembali bergerak. Tapi Rohman tetap terbaring. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Ia tidak tidur nyenyak semalam. Perutnya masih perih. Tapi hari ini, ia tidak boleh menyerah. Ia akan kembali mencoba menjual rambutan. Meskipun banyak yang sudah mulai rusak, ia akan memilih yang terbaik. Mencucinya di sungai dan membungkusnya dengan plastik bersih. Rohman bangkit, lalu membawa sebagian rambutan ke sungai kecil tak jauh. Dari Rama, ia duduk di bebatuan, mencuci buah satu persatu. Air sungai pagi itu dingin sekali, menusuk kulit tangan, tapi ia tetap melakukannya dengan telaten. Dibilas, dikeringkan, lalu ditata rapi dalam kantong baru. Saat selesai, ia duduk sejenak di pinggir sungai, menatap air yang mengalir pelan. Ia mengambil satu rambutan yang sedikit busuk di ujungnya dan memakannya. Daging buah yang masam tapi segar menyentuh lidahnya. Itu satu-satunya sarapan hari ini. Alhamdulillah, bisiknya, menahan air mata yang hampir tumpah karena rasa syukur sederhana itu. Setelah bersiap, ia berjalan kembali ke gubuk, mengganti baju dengan kaos lain yang sedikit lebih bersih, menyiapkan tas plastik, dan memasukkan rambutan yang sudah ia seleksi. Tak lupa, ia menyelipkan buku sekolah di tas plastik lain, karena setelah dari pasar nanti, ia akan langsung ke sekolah. Jalanan tanah yang sama kembali ia tapaki. Langkahnya pelan, bukan karena malas, tapi karena lelah. Tubuhnya belum benar-benar pulih, tapi semangat di matanya masih menyala. Pagi itu, ia bertemu dengan Pak Suro, petani tua yang sedang membersihkan parit. Rohman, kamu bawa rambutan lagi toh? Iya pak, mau coba jual lagi, biar bisa bayar sekolah, jawab Rohman, tersenyum. Pak Suro terdiam sejenak. Ia tahu anak ini kuat, terlalu kuat untuk usianya. Kalau nanti laku, sempatkan mampir ya, ibu bikin sayur lodeh tadi pagi. Rohman mengangguk cepat. Senang bukan main. Iya pak, makasih banyak. Doain ya, semoga laku. Mestinya banyak orang kota yang senang buah begini. Manis, alami, nggak pakai obat. Rohman mengangguk. Ia tahu, tapi kadang hidup tidak seadil itu. Yang baik tidak selalu dihargai. Ia kembali berjalan, melewati ladang, semak, dan jalan becek. Sandal jepitnya beberapa kali nyangkut di lumpur, tapi ia tetap maju. Rambutan itu digendong di bahunya, seperti memikul masa depan yang rapuh, namun penuh harapan. Sesampainya di kota kecil, Rohman memilih tempat baru. Di depan warung makan kecil milik Bu Nani. Wanita itu baik,
Kadang memberinya air minum saat Rohman terlihat kelelahan. "Masih semangat ya, Man?" sapa Bu Nani sambil meletakkan termos teh. "Masih, Bu. Mau jual sisa rambutan kemarin. Tadi malam gak laku sama sekali." Bu Nani menatap wajah anak itu, pucat, tapi tetap tersenyum. "Kalau gak laku juga, sini ya. Bu Nani kasih makan." "Gak boleh, kamu kelaparan terus." Rohman menunduk, terharu. "Iya Bu, terima kasih." Pelanggan warung mulai berdatangan. Ada beberapa yang melihat rambutan di tikar Rohman. Seorang ibu membeli 1 kantong kecil. Seorang bapak membeli 2, walau tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mata Rohman kembali bersinar. Hari itu, ia berhasil menjual hampir setengah dari rambutan yang ia bawa. Dengan uang yang terkumpul, ia menghitung secara dayam-dayam di balik kantong bajunya. Mungkin cukup untuk setengah SPP, tapi itu lebih dari cukup untuk membuatnya tersenyum. Saat matahari mulai meninggi, Rohman pamit pada Bu Nani dan langsung berjalan ke sekolah. Ia tahu, walau datang terlambat, ia harus tetap hadir karena ia percaya hadir di kelas adalah caranya mendekat pada mimpi. Di jalan menuju sekolah, Rohman memikirkan langkah-langkah kecil yang ia tempuh. Dari kubu ke pohon rambutan, dari sungai ke pasar, dari rasa lapar ke senyum syukur. Semua itu adalah langkah kecil, tapi punya tujuan besar. Ia ingin jadi guru. Bukan sekadar guru pelajaran, tapi guru kehidupan. Yang pernah merasa lapar, pernah merasa tak punya siapa-siapa, tapi tidak menyerah untuk terus memberi makna pada dunia. Dan itu baru permulaan. Langkah kaki Rohman menapaki halaman sekolah dengan pelan. Sepatunya, atau lebih tepatnya, sandal jepit lusuh yang hampir putus, meninggalkan jejak lumpur di pinggiran gerbang. Tas plastik yang ia bawa, berisi buku pelajaran, sudah mulai robek di sudutnya. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Hari ini, ia membawa harapan baru. Sedikit uang dari penjualan rambutan tadi pagi, cukup untuk membuat hatinya lebih ringan. Bel berbunyi nyaring dari dalam gedung sekolah. Tanda jam pelajaran kedua baru saja dimulai. Rohman berlari kecil menuju ruang kelas 4 menyusap dari pintu belakang, agar tidak terlalu menarik perhatian. Namun upaya itu sia-sia. "Loh, si Rohman datang juga!" seru seorang anak laki-laki dari barisan depan. Semua kepala di kelas menoleh ke arahnya. Beberapa tertawa, sebagian mengernyit mencium aroma dari baju Rohman yang basah karena peluh dan jalanan. "Awas, awas, nanti bau lumpur nempel di meja," kata yang lain, sambil pura-pura menutup hidung. Rohman menunduk. Ia sudah terbiasa, tapi tetap saja, rasa pedih itu tak pernah benar-benar hilang. Ia melangkah ke kursinya di pojok belakang, meletakkan tas plastiknya di bawah Maya, lalu duduk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Darto, guru wali kelas, masuk tak lama kemudian. Ia guru yang tegas, tetapi kadang terlalu jujur saat bicara. "Rohman," panggilnya sambil berdiri di depan kelas. "Kamu sudah terlambat 2 jam. Dan ini bukan pertama kalinya." "Ada penjelasan." Rohman berdiri. "Maaf Pak, saya tadi jual rambutan dulu, biar bisa bayar SPP." Beberapa murid terkikik mendengar penjelasan itu. "Rambutan terus, tiap tahun musim rambutan." "Kamu bilang itu?" ucap Ricky, anak yang duduk di bangku tengah. Ia anak dari pemilik toko besar di pasar. "Kalau nggak laku, jangan maksa sekolah deh." Suasana kelas mendadak hening. Pak Darto menatap Ricky dengan tajam. "Cukup." Ia kemudian berjalan mendekati Rohman. "Uang SPP-nya sudah ada." Rohman merogoh saku celana, mengeluarkan uang yang ia lipat rapi dalam plastik kecil. "Baru cukup separuh Pak, tapi insya Allah besok saya lanjut jualan lagi." Pak Darto menerima uang itu. "Diam, Sianek."
lalu mengangguk bake. Tapi saya harus jujur, Rohman. Kepala sekolah sudah memberi peringatan. Jika minggu ini belum lunas, kamu akan dikeluarkan dari daftar aktif. Sekolah kita memang negeri, tapi aturan tetap aturan. Ucapan itu menusuk seperti sembilu. Dikeluarkan hanya karena belum bisa bayar penuh. Rohman mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya mengerti. Duduklah, kata Pak Darto. Dan semua tenang. Kita lanjut pelajaran. Jam pelajaran berjalan lambat hari itu. Di papan tulis, Pak Darto menerangkan tentang pecahan desimal dan konversinya ke persen. Tapi pikiran Rohman tidak sepenuhnya ada di kelas. Ia sibuk menghitung dalam hati, berapa lagi rambutan yang harus ia jual untuk menutupi sisa SPP. Kalau satu kantong dihargai 2.000, dan ia butuh hampir 100.000. Berarti masih puluhan kantong lagi. Tangannya mencatat pelajaran, tapi pikirannya sibuk merancang strategi. Haruskah ia memetik malam hari, tapi gelap, berbahaya? Atau haruskah ia titip jualan ke warung? Tapi siapa yang mau membantu? Saat bel istirahat berbunyi, Rohman tetap duduk di kursinya. Anak-anak lain berhamburan keluar kelas, menuju kantin, lapangan, atau berlarian ke pojok sekolah. Ia hanya membuka bekalnya, selembar roti kering yang ia dapatkan kemarin dari Bu Nani. Kamu makan apa, Man? Tanya Ricky, tiba-tiba menghampiri. Roti, jawab Rohman. Pendek. Rotinya bau, ucap Ricky sambil mencium. Udah kedaluarsa ya? Beberapa anak tertawa dari kejauhan. Rohman menunduk, menahan perih di dada. Tapi ia tidak menjawab. Ia tahu, orang seperti Ricky tidak akan paham. Mereka hidup dengan pilihan, sementara Rohman hidup dengan sise-sise. Ricky berjalan pergi sambil terkekeh, meninggalkan Rohman yang tetap duduk diam. Namun, dari pojok jendela, seorang anak perempuan bernama Sari mendekat dan menyodorkan sebotol air putih. Nih, minum. Kamu haus, kan? Rohman menatapnya. Mata Sari lembut. Ia anak pendiam, anak dari petani miskin juga, tapi hatinya hangat. Makasih ya, ucap Rohman pelan. Jangan dengerin Ricky, orang yang cuma bisa ngetawain orang lain, biasanya karena nggak punya hati, kata Sari sebelum kembali ke bangkunya. Rohman tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum kecil, tapi tulus. Jam pelajaran selesai menjelang siang. Langit di luar tampak mendung. Rohman membereskan buku-bukunya, lalu berjalan menuju kantor guru. Ia ingin bicara lagi pada Pak Darto. Sekadar meminta waktu. Seminggu lagi, atau 2 hari pun, sudah cukup baginya untuk menjual rambutan lagi. Di depan pintu kantor, ia mengetuk pelan. Masuk, jawab suara dari dalam. Pak Darto duduk di mejanya, memeriksa tumpukan lembar tugas. Ia mengangkat wajahnya ketika melihat Rohman masuk. Ada apa? Rohman menunduk. Pak, boleh minta waktu 2 hari lagi? Saya yakin bisa lunasin SPP-nya. Pak Darto menatap mata Rohman. Dalam hatinya, sebenarnya, ia iba. Ia tahu anak ini berjuang keras, tapi aturan dari kepala sekolah begitu jelas. Jika dalam minggu ini SPP belum lunas, maka nama Rohman akan dicoret dari data Dapodik. 2 hari, oke. Tapi kamu harus pastikan. Kalau tidak, saya tidak bisa janji apa-apa. Rohman mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan usahakan. Ayah, pamit. Lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Kepalanya penuh dengan rencana. Hari ini, ia harus kembali memanjat pohon. Malam pun tak apa, asal bisa jual lebih banyak. Di luar pagar sekolah, awan gelap mulai menggantung. Angin bertiup kencang, tapi Rohman tidak peduli. Ia menengadah ke langit, lalu berlari kecil menuju gubuknya. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Karena bagi Rohman,
Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi satu-satunya jalan untuk mengubah takdir. Dan ia akan berjuang sampai napas terakhir. Langit mulai temaram ketika Rohman sampai di gubuknya. Langkahnya cepat, hampir seperti berlari. Angin petang meniup rambutnya yang mulai lepek oleh keringat. Tapi ia tak peduli. Kantong plastik yang ia jinjing dari sekolah berisi sisa buku dan 1-2 rambutan yang tak sempat ia jual. Separuh uang SPP telah diserahkan tadi pagi. Sisanya harus ia usahakan malam ini, apapun caranya. Gubuk itu menyambutnya dalam keheningan. Seperti biasa, hanya suara dondon bergesekan dan sesekali cicitan burung hutan yang terdengar. Tapi malam ini berbeda. Malam ini ia tak akan tidur lebih awal. Malam ini ia akan panjat lagi pohon rambutan peninggalan ayahnya. Meskipun tubuhnya masih letih dan mata terasa berat, ia meletakkan tasnya, menyambar karung kosong, dan mengikatkan tali rafia ke pinggang. Tanpa mandi, tanpa makan, ia langsung berjalan ke arah pohon tua yang berdiri kokoh di balik semak belukar tak jauh dari gubuk. Pohon itu, pohon yang dulu sering ia panjat bersama ayahnya. Di bawahnya dulu mereka duduk bersila, bercerita tentang mimpi, tentang dunia luar yang belum pernah Rohman lihat. Ayahnya bilang, "Kamu harus sekolah tinggi, Man. Jangan cuma bisa manjat pohon seperti bapak. Jadilah orang yang bisa nunjukin jalan buat anak-anak lain." Kini, pohon itu tinggal satu-satunya saksi hidup yang tersisa dari masa kecilnya yang singkat, tapi penuh makna. Rohman berdiri di depannya. Angin malam menyapu wajahnya. Bulan belum muncul, tapi bintang mulai menghiasi langit. Udara dingin menusuk, membuat kulitnya merinding. Namun ia tetap mendekat. "Pak, Bu," bisiknya lirih. Malam ini, Rohman manjat lagi demi mimpi yang dulu bapak dan ibu tanamkan. Tangannya meraih dahan pertama, licin karena embun. Tapi ia kuatkan genggaman. Kakinya menapak batang dengan penuh kehati-hatian. Rambutnya tertiup angin. Karung di bahunya terayun pelan. Suara jantungnya berdetak kencang, bersaing dengan desir angin di telinga. Ia naik perlahan, dahan demi dahan, sampai mencapai bagian pohon yang penuh dengan buah merah keunguan. Tangannya mulai memetik satu persatu, memasukkannya ke dalam karung. Kadang tangannya tergores ranting tajam, kadang ia terpeleset sedikit, tapi ia tetap bertahan. Ia sudah biasa hidup di ujung bahaya, karena sejak kecil tidak ada siapapun yang menjaganya selain semangatnya sendiri. Setelah hampir 30 menit, karung mulai berat. Rohman duduk di atas dahan yang agak besar, menggantungkan karung di sampingnya, lalu memandangi langit. Malam itu tenang, tapi dadanya bergemuruh. Ingat semua malam ketika ibunya jatuh pingsan karena demam tinggi, dan Rohman kecil hanya bisa memeluk tubuh kurus itu sambil menangis. Hari ketika ia mengantar jenazah ayahnya dan tidak tahu harus kemana setelahnya. Semua seperti tayangan hitam putih yang diputar ulang di kepalanya. Namun malam ini, Rohman tidak menangisi semua itu. Malam ini, ia ingin membuat kenangan baru. Sekitar 2 jam kemudian, Rohman turun perlahan. Karung besar di bahunya berisi rambutan yang ia petik sendiri. Dalam gelap, dengan tangan lecet dan lutut yang mulai gemetar, ia tiba di tanah dengan napas berat. Kakinya kotor, bajunya basah oleh keringat dan embun. Tapi wajahnya menampakkan kepuasan. Ada keberhasilan kecil yang ia genggam malam itu. Mungkin tidak besar bagi orang lain, tapi bagi Rohman, itu adalah bukti bahwa ia masih bisa bertahan. Ia kembali ke gubuk, meletakkan karung itu dengan hati-hati, lalu duduk bersandar di dinding. Tangannya masih gemetar, tapi ia tidak langsung tidur. Ia menyalakan lampu minyak, lalu membuka buku pelajaran. Sekalipun tubuhnya lelah, ia tetap membaca 2 halaman
sebelum menutup mata. Kalau aku bisa sekolah tinggi, aku bisa bantu anak-anak seperti aku, bisiknya. Sebelum akhirnya tertidur dalam dingin, tanpa makan malam. Pagi harinya, suara burung hutan membangunkan Rohman. Ia terkejut karena langit sudah mulai terang. Biasanya ia bangun lebih dulu. Tapi semalam, tubuhnya terlalu lelah. Ia bangun dengan sedikit pusing, namun tak ada waktu untuk berbaring lagi. Ia segera memeriksa karung rambutan. Masih segar, kulit buah sedikit basah karena embun, tapi warnanya menggoda. Ia tahu, hari ini adalah hari pasar di kota. Kesempatannya besar untuk menjual semuanya. Ia membagi rambutan ke dalam 4 kantong plastik besar, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Pundaknya bersiap menanggung beban berat, seperti biasanya. Tapi, hari ini, ia lebih yakin dari sebelumnya. Ia menyusuri jalan setapak sambil menahan nyeri di pundak dan perut yang belum terisi. Tapi semangatnya menutupi rasa sakit. Setiap langkah, ia niatkan untuk masa depan. Setiap tetes keringat, ia anggap sebagai pembayaran untuk mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Sesampainya di pasar, suasana lebih ramai dari biasanya. Banyak pembeli dari desa-desa sekitar berdatangan. Rohman memilih sudut dekat jalan masuk pasar, membuka tikarnya, dan menyusun rambutan seindah mungkin. Ia bahkan sempat mengelap buah-buah itu dengan kain bersih agar tampak lebih menarik. Rambutan manis, 2003 biji. Baru petik semalam, panggilnya dengan suara serak. Seorang ibu berhenti. Berapa ini nak? 2000 bu. Tapi kalau beli banyak, saya kasih bonus. Manis nggak? Dijamin manis bu. Kalau asem, boleh nggak bayar? Ibu itu tertawa, lalu membeli 1 kantong. Tak lama, seorang pemuda membeli 2 kantong sekaligus. Seorang bapak tua ikut membeli setelah mencicipi 1. Dagangan Rohman mulai laris. Peluh membasahi tubuhnya, tapi bibirnya tak berhenti tersenyum. Menjelang siang, hanya tersisa 1 kantong kecil rambutan. Rohman menghitung hasil jualannya dengan hati berdebar jumlahnya. Cukup, bahkan lebih sedikit dari yang ia perkirakan. Ia duduk bersandar di dinding toko, sambil menatap langit yang mulai memutih. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Hari ini, ia telah menepati janjinya pada ibu dan ayah. Ia tidak menyerah. Ia bertahan. Ia berjuang. Dan besok, ia akan kembali ke sekolah. Bukan sebagai anak yang terancam dikeluarkan, tapi sebagai anak yang berhasil melawan takdir dengan tangan kecilnya sendiri. Matahari belum sempurna naik saat Rohman selesai menghitung uang hasil jualannya. Jemarinya gemetar, bukan karena lelah semata, tetapi karena rasa lega yang nyaris tak bisa ia gambarkan. Ia berhasil dari hasil rambutan yang ia panjat sendiri. Semalam, kini ia memegang cukup uang untuk melunasi SPP. Ia menggenggam erat uang itu di dalam plastik kecil, lalu menyimpannya di saku terdalam baju. Setelah membereskan sisa dagangan, ia pamit pada pedagang lain yang biasa duduk di dekatnya. Sebagian memberi selamat, sebagian lagi hanya tersenyum simpul. Tapi itu cukup. Hari itu, ia tidak langsung pulang. Ia memilih langsung berjalan ke sekolah. Jalanan dari pasar menuju sekolah memotong area persawahan dan ladang, melalui jembatan kayu yang mulai lapuk, dan berakhir di sebuah tanjakan berkelok. Jaraknya jauh, apalagi jika ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi Rohman sudah terbiasa. Langkahnya ringan, pundaknya tetap sakit karena semalam menggendong karung, tapi hatinya lapang. Sesekali, ia menatap langit biru cerah yang dihiasi awan putih. Menggambang, udara pagi membawa aroma rumput basah dan tanah yang baru saja disiram embun. Di tengah perjalanan, Rohman berhenti sebentar di bawah pohon waru yang rindang. Ia duduk di batu besar,
meneguk air dari botol bekas yang dibawanya sejak pagi. Tak jauh dari situ, ia melihat sosok yang tak biasa. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping duduk di pinggir jalan, menatap langit kosong. Lelaki itu tampak sangat kurus, janggutnya lebat tapi tak terurus. Pakaian yang dikenakannya robek di sana-sini, dan kakinya tak memakai alas. Di sampingnya ada karung kecil berisi botol plastik bekas. Rohman memandangi lelaki itu beberapa saat. Sesuatu dalam dirinya menahan langkah untuk langsung pergi. Lelaki itu tiba-tiba menoleh. Tatapannya lemah, namun hangat. "Nak," katanya lirih, "kamu bawa makanan?" Rohman terdiam. Seketika pikirannya penuh pertimbangan. Di kantong plastiknya ada satu bungkus kecil rambutan, sisa dari jualannya tadi pagi. Itu yang sengaja ia simpan untuk makan siang nanti. Saat istirahat di sekolah, ia tahu di kantin ia tak mungkin bisa membeli makanan, dan ini satu-satunya yang ia punya. Ia menatap kantong itu, lalu kembali menatap lelaki tua di depannya. Tubuh lelaki itu tampak lebih lelah dari dirinya. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, tangannya gemetar menahan dingin. Tanpa berkata apa-apa, Rohman membuka kantong rambutan itu, lalu mengulurkannya. "Ini Pak, nggak banyak, tapi semoga bisa buat ganjal perut." Lelaki tua itu menatap buah-buah kecil itu, lalu menatap Rohman lama, seolah menilai, seolah mengukur. "Kamu yang petik sendiri?" tanyanya. Rohman mengangguk. "Iya Pak, dari kebun sendiri. Tapi saya jual buat bayar sekolah." Senyum kecil merekah di wajah lelaki itu. Ia menerima rambutan itu dengan kedua tangan seperti menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. "Terima kasih Nak," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Tuhan pasti catat kebaikanmu." Rohman hanya tersenyum, lalu mengangguk pelan. Ia berdiri, melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah ia berjalan, ia mendengar suara lelaki itu memanggil. "Nak, siapa namamu?" "Rohman," jawabnya, menoleh sambil berjalan mundur. "Saya tinggal di gubuk dekat hutan. Mau ke sekolah, Pak." Lelaki itu mengangguk. "Semangat Rohman." "Tuhan, tidak." Tidur. Rohman tersenyum lagi, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya. Perjalanan ke sekolah terasa lebih ringan setelah itu. Meski perutnya kosong, hatinya kenyang oleh perasaan hangat. Ia tak tahu siapa lelaki itu, tapi ia tahu satu hal. Memberi dari kekurangan terasa lebih indah daripada memberi dari kelebihan. Sesampainya di sekolah, bel baru saja berbunyi. Ia segera masuk ke kantor guru, menyerahkan uang SPP pada Pak Darto. Wali kelas itu tampak terkejut. "Sudah lunas, Man?" Rohman mengangguk cepat. "Dari jual rambutan, Pak. Tadi pagi, laku semua." Pak Darto menatapnya dengan kagum. "Kamu hebat, Man. Kamu gak cuma punya semangat, tapi kamu juga punya hati." Rohman tersenyum kecil. "Saya cuma pengen terus sekolah, Pak." Wali kelas itu menepuk bahunya. "Dan kamu pantas mendapatkannya." Pelajaran hari itu berjalan seperti biasa, tapi wajah Rohman tampak lebih cerah. Bahkan, Sari yang duduk di dekatnya berkata, "Kamu kayak habis dapat kabar gembira." Rohman hanya tertawa kecil. "Enggak juga. Cuma hari ini lebih baik dari kemarin." "Bagus," kata Sari. "Semoga besok juga lebih baik dari hari ini." Mereka tertawa kecil, tapi dalam hati Rohman ada keyakinan yang tumbuh perlahan, seperti benih yang baru disiram setelah sekian lama kering. Ia tidak tahu pertemuannya dengan lelaki tua tadi bukan sekadar kebetulan. Itu adalah titik balik. Hari mulai sore ketika Rohman berjalan pulang. Di jalan pulang, ia kembali melewati pohon waru tempat ia tadi berhenti. Tapi lelaki tua itu sudah tidak ada, hanya jejak kaki di tanah dan kulit rambutan berserakan sebagai tanda ia benar-benar ada. Rohman menghela napas pelan.
Dalam hatinya, ia berharap lelaki itu baik-baik saja. Ia tidak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang berbeda. Bukan seperti pengemis biasa, bukan sekadar orang tua yang kelaparan. Tatapan lelaki itu seperti sedang memuji, sedang menilai. Dan Rohman tak pernah tahu bahwa tindakannya pagi itu telah mengubah segalanya. Malam mulai turun pelan di langit kampung. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara jangkrik mulai mengambil alih keheningan. Gubuk Rohman berdiri senyap di pinggiran hutan, diterangi cahaya remang dari lampu minyak yang mulai mengecil. Di dalamnya, Rohman duduk bersila, menatap sisa nasi basi di piring. Ia terlalu lelah untuk merasa lapar, terlalu letih untuk berpikir. Ia baru saja pulang dari sekolah sore tadi. Hari itu terasa berbeda. Setelah menyerahkan uang SPP dan kembali diterima sebagai murid aktif, Rohman merasa seperti mengangkat batu besar dari dadanya. Beban itu hilang untuk sementara. Namun, entah kenapa, hatinya masih gelisah. Bayangan lelaki tua yang tadi pagi ia beri rambutan terus muncul di pikirannya. Ada sesuatu yang tak biasa dari pertemuan itu. Tatapan lelaki itu seperti mengenal dirinya, seperti tahu siapa Rohman sesungguhnya, bahkan lebih dari Rohman sendiri. Kenapa dia nanya namaku ya? Rohman bertanya dalam hati. Ia bangkit, membuka jendela kecil, dan membiarkan angin malam masuk. Udara dingin menyapu tubuhnya yang hanya dibalut kaos tipis. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi sekejap kemudian, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki di luar. Duk, duk, duk. Langkah pelan, berat, mendekat dari arah hutan. Rohman menahan napas. Tangannya gemetar. Tidak biasanya ada orang datang malam-malam, apalagi dari arah hutan. Ia segera meraih senter kecil dari sudut gubuk, lalu mengintip dari celah bambu dinding. Dan di sanalah dia, lelaki tua itu yang tadi pagi meminta rambutan, kini berdiri di depan gubuknya. Wajahnya tertutup bayangan, tapi tubuh ringkih dan pakaian lusuh itu tak mungkin ia salah kenali, Pak. Rohman membuka pintu perlahan. Ada apa ya? Lelaki itu tersenyum, senyum yang tenang, tapi juga penuh misteri. Kamu tinggal di sini, ya? Sendiri? Rohman mengangguk, agak gugup. Iya, Pak. Udah gak ada siapa-siapa. Lelaki itu diam sesaat, lalu berkata, boleh saya masuk? Cuma sebentar. Keraguan menyelimuti Rohman, tapi rasa iba dan penasaran lebih kuat. Ia membuka pintu libar-libar, mempersilahkan lelaki itu masuk. Gubuk kecil itu hanya punya satu ruangan, lantai tanah, dinding bambu, dan satu tikar tipis di sudut. Lelaki tua itu duduk pelan, memandang sekeliling dengan mata yang seolah penuh kenangan. Sudah lama kamu tinggal di sini? Tanyanya. Sejak ibu saya meninggal. Ayah saya dulu tukang tebang kayu, tapi udah gak ada juga, jawab Rohman. Pelan, lelaki itu menunduk, seolah menahan sesuatu. Kemudian, dengan nada pelan, ia berkata, Rohman, kamu tahu gak bahwa gak semua orang miskin itu sendirian? Rohman mengernyit. Maksudnya, kadang ada orang yang kelihatan miskin, padahal dia cuma sedang mencari sesuatu atau seseorang. Lelaki itu menatap Rohman dalam-dalam. Mata mereka bertemu. Rohman merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya, seolah lelaki ini tahu sesuatu yang belum ia mengerti. Pak, Bapak siapa sebenarnya? Lelaki itu tersenyum tipis. Ia membuka tas kecilnya yang kompeng-kemping, mengeluarkan sesuatu, dompet kulit tua yang sudah lusuh. Ia membukanya, lalu menyerahkan selembar foto ke tangan Rohman. Rohman menatap foto itu. Tangannya bergetar,
Dalam foto itu, ada seorang lelaki muda berdiri di samping pohon rambutan yang sangat ia kenali. Dan di samping lelaki itu adalah ayahnya. Ayah Rohman masih muda, masih hidup. Itu ayah saya, bisik Rohman, nyaris tanpa suara. Iya, jawab lelaki itu tenang. Aku sahabat lamanya. Kami dulu bekerja sama di hutan ini. Tapi setelah dia meninggal, aku hilang arah. Aku pergi jauh, menyamar, mencari orang-orang yang masih punya hati. Seperti sahabatku dulu. Rohman mematung, tubuhnya gemetar. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan hari ini, aku bertemu kamu. Anak dari sahabat terbaikku, yang memberi dari kekurangannya, tanpa banyak tanya. Lelaki itu berdiri perlahan, lalu merogoh saku dalam bajunya. Ia mengeluarkan amplop coklat dan menyerahkannya ke tangan Rohman. Ini bukan sedekah. Ini balasan. Bukan untuk buah yang kamu beri, tapi untuk hati yang kamu tunjukkan. Rohman membuka amplop itu perlahan. Isinya uang. Banyak. Lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Lebih dari cukup untuk bayar SPP, beli seragam, buku, bahkan memperbaiki gubuk yang hampir roboh itu. Pak, saya nggak bisa. Ini terlalu simpan. Itu titipan dari Tuhan. Saya hanya perantaranya. Rohman menangis. Tangis yang tak bisa ia bendung lagi. Ia terisak, memeluk amplop itu di dada. Hatinya bergetar hebat. Tak percaya, tak sanggup berkata-kata. Lelaki tua itu berdiri. Saya akan pergi lagi, Rohman, tapi kalau kamu mau, aku akan kembali dan bantu kamu sampai kamu jadi guru, seperti mimpimu. Pak, tunggu. Siapa nama bapak sebenarnya? Lelaki itu tersenyum. Namaku Rahmat. Ia melangkah keluar, perlahan menghilang di gelap malam, seperti bayangan. Seolah datang hanya untuk menyampaikan pesan dari masa lalu, dan menyalakan kembali harapan masa depan. Malam itu, Rohman tak tidur. Ia duduk di pojok gubuk, menatap foto ayahnya dan Pak Rahmat. Memeluk amplop itu erat-erat. Matanya sembab, tapi bukan karena duka. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Pagi itu, kabut masih menggantung di sekitar gubuk saat Rohman terbangun. Ia belum tidur semalaman. Amplop coklat yang semalam diberikan oleh Pak Rahmat masih berada dalam pelukannya, lembab oleh peluh dan air mata. Di sampingnya, foto lama ayahnya bersama lelaki itu tergeletak. Gambar yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya, tapi kini seperti membuka pintu yang terkunci bertahun-tahun. Rohman duduk mematung. Ada kehangatan yang baru, tapi bersamaan dengan itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai menyesaki pikirannya. Siapa sebenarnya Pak Rahmat? Bagaimana ia tahu ayah Rohman? Kenapa dia muncul tiba-tiba di saat Rohman nyaris kehilangan segalanya? Dan kenapa ia menyamar sebagai orang miskin? Rohman bangkit. Ia tahu ia tak akan bisa tenang sebelum menemukan jawaban. Maka pagi itu, ia tak langsung ke sekolah. Ia menyiapkan air, mencuci muka, mengenakan baju terbaiknya satu-satunya, kemeja warisan ayah yang masih utuh. Lalu, ia melangkah keluar dengan tekad baru. Ia pergi ke Satu Satania, tempat yang mungkin menyimpan petunjuk tentang masa lalu ayahnya. Rumah Pak Raci, kakek tua yang dulu sering duduk di pos ronda dan menjadi saksi hidup zaman dulu. Rumah Pak Raji terletak di ujung kampung, berdinding kayu dan beratap seng tua. Rohman mengetuk pintu dengan hati-hati. Assalamualaikum, Pak Raji. Tak lama kemudian, suara berat menjawab. Waalaikumsalam. Siapa itu? Itu saya, Rohman. Pintu berderit dibuka. Pak Raji muncul dengan tongkat kayu dan tubuh yang mulai membungkuk karena usia.
namun matanya masih tajam, penuh sorot pengalaman. "Rohman, anaknya Surya?" tanyanya sambil mengerjap. "Iya Pak, boleh saya bicara sebentar?" Pak Raji mengangguk. "Masuk, masuk." Di dalam rumah sederhana itu, Rohman duduk di atas tikar pandan. Sementara Pak Raji menyeduh teh manis hangat di gelas bening. Wangi, gula dan jahe memenuhi ruangan kecil itu. "Ada apa nak?" tanya Pak Raji kemudian. Rohman mengeluarkan foto dari sakunya dan menyodorkannya pelan. "Pak, Bapak kenal orang ini?" Pak Raji mengambil foto itu, memicingkan mata, lalu terdiam. Cukup lama, tangan tuanya bergetar, dan bibirnya berucap pelan, "Rahmat." "Bapak kenal?" Rohman makin penasaran. Pak Raji mengangguk pelan. "Dia sahabat ayahmu. Dulu mereka seperti saudara, sama-sama kerja di ladang hutan, sama-sama punya mimpi besar. Tapi semuanya berubah waktu. Waktu kejadian itu." Rohman menelan ludah. "Kejadian apa Pak?" Pak Raji menarik napas dalam-dalam, seakan memanggil kenangan yang tak ingin ia buka kembali. "Dulu, Rahmat dan Surya, ayahmu, ikut program reboisasi dari pemerintah. Mereka dipercaya mengelola lahan, menanam pohon, dan melaporkan hasil panen. Tapi saat waktu pelaporan, ada konflik. Teman-teman mereka mulai menyelewengkan dana. Rahmat menolak ikut, dan ayahmu pun begitu. Tapi justru Rahmat yang difitnah, dituduh korupsi. Nama baiknya hancur. Ia dikeluarkan dari program, kehilangan rumah, dan diasingkan. Padahal yang bersalah adalah atasannya sendiri." Rohman tercengang. "Terus, ayah saya?" Surya membela Rahmat, tapi tak ada yang percaya. Sejak saat itu, Rahmat menghilang. Tidak ada kabar sama sekali. Sampai akhirnya, ayahmu kecelakaan saat menebang pohon sendirian di hutan. Pak Raji menatap Rohman dalam. "Nak, kalau Rahmat kembali sekarang, artinya dia belum selesai dengan masa lalunya. Dan kamu mungkin adalah jembatan yang ia cari." Kata-kata itu menusuk hati Rohman. Jantungnya berdegup kencang. Selama ini ia hanya tahu bahwa ayahnya seorang tukang kayu biasa. Tapi ternyata di balik kesederhanaan itu ada pengorbanan besar. Ada persahabatan yang hancur oleh ketidakadilan. Dan sekarang Rahmat datang lagi, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai seorang yang sedang mencari kebenaran. Sore itu, Rohman berjalan kembali ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Sesampainya di rumah, ia menatap langit. Awan mendung menggantung pelan di atas pohon rambutan. Angin membawa aroma hujan. Ia duduk di depan gubuk, kepalanya tertunduk. Pak Rahmat bukan orang biasa. Dia bukan hanya dermawan, dia sahabat ayah. Dia pernah disakiti, tapi dia nggak dendam. Dia malah datang membantu. Air mata Rohman mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena takjub. Malam itu, ia menulis di halaman belakang buku sekolahnya. Terkadang, orang baik disakiti. Tapi kebaikan mereka tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali menyala di tempat yang tepat. 3 hari kemudian, Pak Rahmat muncul lagi. Kali ini ia datang, tidak hanya dengan baju lusuh, tetapi membawa sebuah mobil tua yang ia parkir di tepi hutan. Senyum ramahnya tetap sama, tapi wajahnya kini lebih tenang. "Rohman," katanya, "kamu siap ikut ke kota?" Rohman terkejut. "Kota?" Pak Rahmat mengangguk. "Aku sudah siapkan tempat tinggal untukmu, juga sekolah, beasiswa penuh. Aisol, kamu mau dan tetap rendah hati seperti hari pertama aku melihatmu?" Rohman terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan sekadar tawaran hidup baru. Ini adalah jalan yang pernah ia mimpikan, tapi tak pernah ia kira akan datang, Pak.
Saya mau. Tapi saya mau tetap jujur. Saya mau hidup bersih. Seperti ayah. Pak Rahmat tersenyum. Bangga. Itulah kenapa aku memilih malam itu. Rohman membereskan gubuk. Ia tidak membawa banyak. Hanya satu tas kecil berisi buku, foto ayah, dan catatan pelajaran. Sisanya ia tinggalkan. Bukan karena ia melupakan masa lalu, tapi karena ia akan melanjutkannya. Langit kota terlihat berbeda bagi Rohman. Awan menggantung lebih rendah. Gedung-gedung menjulang seperti menatap tajam ke arahnya. Jalanan ramai, penuh suara klakson, mesin, dan langkah tergesa-gesa. Tak ada pepohonan rindang, tak ada aroma tanah basah. Semuanya serba cepat, serba cemerlang, serba asing. Namun di dalam mobil tua yang dikemudikan Pak Rahmat, Rohman duduk tenang. Wajahnya memandang keluar jendela dengan mata yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit cemas. "Ini tempat baru kamu, Man?" ucap Pak Rahmat sambil menunjuk ke sebuah bangunan kecil berlantai 2 di ujung gang. "Asrama untuk siswa beasiswa. Kamu gak sendiri. Ada anak-anak lain yang juga berjuang." Rohman mengangguk. "Saya bersyukur, Pak. Tapi... Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu," jawab Pak Rahmat sambil mematikan mesin. "Kenapa Bapak memilih saya? Dari ribuan anak di luar sana, kenapa anak kampung seperti saya yang Bapak bantu?" Pak Rahmat tersenyum. "Karena kamu memberi. Saat kamu tak punya apa-apa, itu tanda bahwa kamu besar. Bahkan saat dunia meremehkanmu." Jawaban itu menancap dalam di hati Rohman. Ia hanya menunduk pelan, menahan air mata haru. Hari-hari pertama di kota berjalan penuh adaptasi. Sekolah baru, teman-teman baru, guru-guru yang bicara cepat dan kadang tak sabar. Tapi Rohman tak gentar. Ia belajar lebih giat dari siapapun. Saat teman-teman tidur siang, ia membaca. Saat yang lain bermain, ia menghafal rumus dan kosakata. Namun, kehidupan di kota bukan tanpa duri. Beberapa murid tahu bahwa Rohman adalah anak beasiswa dari pelosok desa. Mereka memandangnya rendah, membicarakan bajunya yang selalu sama, sepatunya yang usang, bahkan logat bicaranya yang belum sepenuhnya berubah. "Hati-hati kalau duduk bareng Rohman, nanti bau tanah," celetuk seorang anak suatu siang. Rohman hanya tersenyum, menahan pedih. Tapi cobaan terbesar belum datang dari mereka, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dan menguji nurani Rohman sepenuhnya. Suatu malam, Rohman pulang dari perpustakaan sekolah. Saat ia masuk ke kamar asramanya, ia melihat sebuah koper di atas tempat tidurnya. Bukan koper miliknya. Dan saat ia membukanya, ingin mengembalikan, ia terperanjat. Di dalamnya terdapat berkas-berkas penting, kontrak bisnis, dokumen properti, bahkan catatan pengiriman uang. Semua atas nama seseorang, Rahmat Kusnadi. Itu adalah nama lengkap Pak Rahmat. Rohman tidak mengerti, tapi ia membaca satu kalimat yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Bukti transaksi keuangan terkait tanah, Desa Hutan Barat. Tahun lalu, pembayaran belum lunas. Hutan Barat, bukankah itu wilayah tempat gubuknya berdiri? Tempat ia memanjat pohon rambutan setiap hari? Kepalanya mendadak pening. Ia menyusuri halaman demi halaman. Di sana tertulis bahwa tanah itu dibeli oleh investor, dan Pak Rahmat adalah perantaranya. Dalam catatan itu disebutkan bahwa area itu akan diratakan, dijadikan villa dan resor wisata. Tidak mungkin, gumam Rohman. Tidak mungkin Pak Rahmat. Hatinya mendadak goyah. Selama ini, ia percaya pada lelaki itu. Ia menganggapnya penyelamat, bahkan sahabat ayahnya sendiri. Tapi dokumen-dokumen itu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, Rohman tak bisa tidur.
Ia berjalan keluar asrama, menyusuri trotoar kota yang sunyi. Lampu-lampu jalan menyinari langkahnya yang ragu. Di matanya terbayang wajah ayahnya dan wajah Pak Rahmat. Apakah ia ditipu? Apakah semua kebaikan itu hanya kedok? Ataukah ada kebenaran lain yang belum ia ketahui? Esok paginya, Rohman menemui Pak Rahmat di kantor yayasan, tempat ia biasa mengajar dan mengurus anak-anak beasiswa. Lelaki itu sedang duduk di meja kayu, menulis di buku besar. Rohman berdiri di depannya, memegang koper. "Pak," katanya dengan suara serak, "saya menemukan ini." Pak Rahmat mengangkat wajahnya. Tak terkejut, ia menutup bukunya pelan, lalu menatap Rohman dalam-dalam. "Kamu sudah tahu ya?" katanya tenang. "Bapak jual tanah hutan itu?" Rohman menahan gemetar. Pak Rahmat tak menjawab langsung. Ia berdiri, lalu mengajak Rohman duduk di taman belakang kantor. Di sana, di bawah pohon trembesi tua, ia mulai bicara. "Rohman, dulu tanah itu milik negara, tapi setelah program reboisasi gagal dan banyak pekerja ditipu, tanah itu dibiarkan terbengkalai. Aku kembali dan aku beli dengan maksud membangunnya menjadi tempat pelatihan, sekolah alam. Tapi ia menunduk. Tapi investor yang kuajak berubah niat. Mereka mau bangun resort. Aku sudah terlalu jauh, Rohman. Aku tak bisa tarik semua kembali. Aku terjebak antara bisnis dan nurani." Rohman terdiam. Hatinya campur aduk. Ia ingin marah, tapi juga mengerti. Ia ingin kecewa, tapi wajah lelaki tua itu tampak benar-benar menyesal. "Apa Bapak masih bisa hentikan itu semua?" tanya Rohman, lirih. Pak Rahmat menarik napas panjang. "Kalau aku kehilangan investor, semua anak beasiswa akan kehilangan rumah, sekolah, termasuk kamu." Seketika, Rohman merasa sesak. Ia harus memilih, memihak pada lelaki yang menolongnya, atau membela tanah warisan yang menjadi simbol hidupnya. Tanah tempat ayah dan ibunya pernah menanam harapan. Tanah tempat pohon rambutan tumbuh. Satu-satunya warisan cinta yang ia punya. Malam itu, Rohman menulis surat panjang, dalam, dan penuh air mata. Ia ceritakan semua yang ia rasakan, tentang rasa terima kasih, tentang kekecewaan, tentang kenangan masa kecil di hutan, tentang betapa pohon rambutan itu bukan sekadar pohon, tapi bagian dari jiwanya. Lalu ia letakkan surat itu di meja Pak Rahmat dan pergi kembali ke kampung, bukan untuk menyerah, tapi untuk melindungi sesuatu yang tak bisa digantikan oleh gedung mewah atau uang berlimpah. Kabut pagi menyelimuti hutan barat. Pohon-pohon tua berdiri diam, seolah menyimpan rahasia waktu. Di tengah sunyi itu, Rohman berdiri di depan gubuk tuanya yang hampir roboh karena tak ditinggali selama beberapa pekan terakhir. Rumput liar mulai menjalar ke dinding, dan sarang laba-laba menghias atap jerami. Tapi bagi Rohman, ini tetap rumah. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke belakang, ke arah pohon rambutan yang kini tak lagi berbuah karena musim sudah berlalu. Namun, bukan buah yang ia cari pagi ini. Ia menyentuh batang pohon itu, menempelkan dahinya pada kulit kasar yang sudah sering ia panjat sejak kecil. Di sanalah ia mengenang kembali semua. Canda ayah, nyanyian ibu, dingin malam, lapar dan peluh, yang semuanya ia lalui sendirian, tapi tak pernah kehilangan harapan. "Aku gak akan biarkan tempat ini jadi kolam renang hotel," bisik pelan. "Biarpun harus aku pertahankan sendiri." Sore itu, Rohman ke balai desa. Ia membawa dokumen yang ditinggalkan Pak Rahmat, fotokopi kontrak tanah, denah rencana pembangunan, dan surat-surat legalitas yang masih belum disahkan sepenuhnya. Kepalanya tegak saat bertemu kepala desa. "Pak,
Saya minta waktu. Saya mohon, jangan sahkan ini dulu, pintanya lirih. Kepala desa, Pak Kosim, menatapnya heran. Loh, kamu itu siapa, Man? Masih bocah, ini urusan tanah besar loh. Rohman mengangguk. Saya cuma anak kecil, Pak. Tapi tanah itu dulu dibela sama almarhum ayah saya. Dia mati karena jatuh dari pohon saat cari kayu buat setor ke program hutan desa. Tanah itu darah keluarga saya, Pak. Pak Kosim terdiam. Lalu ia mengambil surat-surat itu dan menimbang-nimbang dalam hati. Kamu bisa kumpulin warga, bisa kumpulin saksi hidup yang tahu sejarah tanah itu? Rohman mengangguk cepat. Bisa, Pak. Beri saya 3 hari. Selama 3 hari, Rohman mengetuk pintu satu persatu rumah warga desa. Ia menemui Pak Raji, Ibu Munah, yang pernah kerja di dapur umum reboisasi, hingga mantan mandor proyek tua yang tinggal di ujung kampung. Semua ia minta tanda tangan dan kesaksian bahwa tanah hutan barat dulunya bukan sekadar lahan kosong, melainkan tanah reboisasi rakyat yang digarap oleh tangan-tangan jujur, termasuk ayahnya. Sebagian menolak, sebagian menyaksikan usahanya, tapi sebagian lagi tersentuh oleh ketulusan Rohman. Kalau anak sekecil kamu aja bisa berdiri, kami malu kalau cuma diam, kata Pak Wardi, salah satu tetua kampung. Hari ketiga, Rohman kembali ke balai desa. Di tangannya ada map biru berisi 20 tanda tangan, foto lama, dan surat keterangan yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar, tapi hati mantap. Ini, Pak, bukti bahwa tanah itu milik warga, bukan milik investor, bukan milik siapa-siapa selain kami yang dulu berkeringat di sana. Pak Kosim membuka map itu, membaca pelan, lama, kemudian mengangguk. Oke Rohman, aku tunda proses sahkan tanah itu, dan aku akan panggil Pak Rahmat secara resmi untuk klarifikasi. 2 hari kemudian, Pak Rahmat datang ke desa. Ia disambut bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai orang yang sedang diuji niatnya di balai desa. Di depan puluhan warga dan para saksi, ia berdiri bersama Rohman. Kepala desa memulai, Pak Rahmat, anak ini datang membela tanah yang menurut dokumen masih Bapak proses untuk dibeli. Tapi dia bawa bukti bahwa tanah itu bagian dari program lama. Tanah rakyat. Pak Rahmat menatap Rohman, wajahnya tak lagi tenang. Ada pergolakan jelas di matanya. Apa? Bannerman, kamu pertaruhkan semua ini untuk sepetak tanah yang bahkan tak berbuah sepanjang tahun? Rohman mengangguk. Suara pelan tapi tajam. Bukan soal buahnya, Pak. Tapi karena di tanah itu, ayah saya kasih pelajaran paling besar dalam hidup saya. Jangan pernah jual harga diri, bahkan saat lapar. Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Rahmat menutup mata sejenak. Ia menghela napas, lalu berkata dengan suara pelan, saya salah, Man. Saya terlalu terburu-buru menerima tawaran investor. Saya lupa. Tanah itu dulu tempat saya dan ayahmu bertaruh hidup. Ia mengeluarkan map dari tasnya. Ini surat pembatalan kontrak. Semua yang hadir terdiam. Pak Rahmat menyerahkan map itu ke kepala desa. Saya tidak akan jual tanah itu. Bahkan, saya ingin serahkan kembali ke desa. Jadi milik bersama. Kalau Rohman mau, saya akan bantu bangun perpustakaan atau sekolah kecil di sana. Warga bersorak kecil. Ada yang menangis. Bahkan kepala desa menepuk bahu Pak Rahmat, lalu menatap Rohman penuh kebanggaan. Malam itu, Rohman kembali ke gubuk. Ia menatap langit, memeluk batang pohon rambutan seperti anak memeluk ibunya. Ia tahu, ini bukan akhir perjuangan, tapi hari ini, ia berhasil menanam sesuatu yang lebih besar dari sekadar buah. Ia menanam harga diri, Lenggit Persi. Sebersih hati Rohman pagi itu. Pagi yang berbeda dari pagi-pagi bayusannya, bukan karena cuaca yang cerah,
atau karena angin yang lebih lembut. Tapi karena hari ini, tanah yang dulu hampir hilang, akhirnya benar-benar kembali ke Tenggen Rakot. Pohon rambutan di belakang gubuk Rohman berdiri tegak, dengan daun-daun muda yang mulai tumbuh. Seperti tahu bahwa ia tak jadi ditebang, tak jadi ditukar dengan bangunan beton dan suara bising kolam renang. Seperti ikut bersyukur. Tepat di bawah pohon itu, Rohman berdiri. Di sebelah-nya, Pak Rahmat, yang kini tak lagi mengenakan baju compang-camping, tapi tetap dengan kesederhanaannya. Di sisi lainnya, berdiri kepala desa, guru-guru dari sekolah Rohman, warga kampung, dan anak-anak kecil yang berlarian dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Di antara semua itu, terpancang papan kayu sederhana, bertuliskan perpustakaan dan rumah belajar Rahman untuk anak-anak desa hutan barat Rohman yang memberi nama itu. Rahman, gabungan dari nama ayahnya Surya Rohman dan Pak Rahmat. Dua sosok yang memberinya cahaya dalam hidup yang nyaris padam. Peresmian itu sederhana. Tak ada musik keras, tak ada tenda mewah, hanya tikar seadanya, sepiring gorengan, dan air teh manis hangat. Tapi justru disitulah kehangatan itu terasa nyata. Pak Rahmat berbicara di depan warga dengan suara yang sesekali bergetar. Saya pernah salah langkah, tapi anak ini, Rohman, dengan keteguhan dan hati jujurnya, menyelamatkan bukan hanya tanah ini, tapi juga saya. Warga menunduk haru. Rohman maju ke depan, memegang mikrofon pinjaman dari sekolah. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Dulu, saya pikir yang bisa menyelamatkan saya dari kemiskinan adalah uang. Tapi ternyata yang menyelamatkan saya adalah satu pelajaran yang ibu saya pernah ucapkan waktu saya kecil. Nah, orang miskin yang jujur lebih mulia dari orang kaya yang menipu. Ia menahan air mata. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma anak yatim. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya terus percaya Tuhan selalu kirim bantuan lewat cara yang tak kita duga. Warga bersorak kecil, beberapa menangis. Paraji mengangguk pelan, penuh bangga. 2 bulan setelah peresmian, bangunan kecil itu sudah jadi tempat belajar anak-anak. Di dalamnya ada rak-rak buku sumbangan, meja belajar dari kayu bekas, dan papan tulis bersih. Rohman mengajar mereka setiap sore, membaca, menulis, dan menggambar. Namanya mulai dikenal, bukan sebagai anak penjual rambutan, tapi sebagai Kak Rohman, guru kecil dari desa yang hatinya lebih besar dari tubuhnya. Pak Rahmat, ia menetap sementara di desa. Ia bangun satu rumah kecil tak jauh dari perpustakaan, membantu mengelola program belajar, dan menghubungkan desa dengan donatur-donatur pendidikan dari kota. Ia pernah berkata pelan, suatu sore, saat duduk bersama Rohman di bawah pohon rambutan, "Kamu telah menyelamatkan apa yang tersisa dari jiwaku." Rohman hanya tersenyum. "Saya cuma melakukan yang ayah saya pasti lakukan kalau beliau masih hidup." Di suatu pagi, saat Rohman sedang menyapu halaman perpustakaan, ia mendengar suara langkah kecil. Seorang bocah perempuan mendekat, memegang sekeranjang kecil rambutan merah yang baru dipetik. "Ini Kak, buat kakak," katanya malu-malu. Rohman terdiam. Keranjang kecil itu begitu mengingatkan pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu saat ia berjalan di pasar, menahan lapar, menjual rambutan demi SPP. Ia jongkok, menerima rambutan itu, dan menatap si bocah dengan mata berkaca. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. "Namaku Dinda." "Kamu tinggal sama siapa?" "Sama nenek. Ayah dan ibu udah gak ada." Rohman memeluk Dinda perlahan. Di dalam dadanya ada gejolak rasa yang membuncah. Ia tahu
ia harus terus ada di sini untuk jadi jembatan. Seperti dulu Pak Rahmat jadi jembatan untuknya. Waktu terus berlalu, gubuk tua Rohman direnovasi warga. Tapi pohon rambutan itu tetap tak tersentuh, dibiarkan tumbuh liar sebagai simbol bahwa dari buah kecil itulah perubahan besar bisa terjadi. Setiap musim rambutan, anak-anak desa berebut memanjat, memetik, dan tertawa di bawah rindangnya. Dan setiap kali itu terjadi, Rohman hanya duduk di tikar depan perpustakaan, menatap pohon itu, dan tersenyum. Ia tahu, pohon itu bukan cuma warisan darah, tapi warisan harga diri, harapan, dan hati yang tidak bisa dibeli oleh siapapun.